Wah, lama nih Oke, recordnya. Oke, sudah ke-record, jadi selamat pagi semuanya. pagi Bu. Pagi, Bu. Ya, hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 3, 4, dan 5. Teman-teman yang lain nanti silakan mempersiapkan buku catatannya, mencatat setiap informasi. Kalau mau di-screenshot juga boleh, gitu ya. Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 4 Bu. Oh iya, sorry, kelompok 4 Sudah Bu. sudah siap ya. Oke, kelompok 4 silakan dipresentasikan materinya. Oke, jadi selamat pagi teman-teman semua dan juga Bu Elisa. Hari ini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang manusia purba Australopithecus boise. Nah, pengertiannya, Parathropus boise ini awalnya disebut Synjanthropus boise dan juga Australopithecus boise, yang akhirnya sekarang menjadi Paranthropus boise, adalah hominin awal dan deskripsikan sebagai spesies Parathropus terbesar. Spesies ini hidup sekitar 2,6 hingga 1,2 juta tahun yang lalu selama Pliosen dan Pleistosen di Afrika Timur. Pleistosen di sini adalah suatu kala dalam skala waktu geologi. Next siapa ya? Bentar Bu, kayaknya ini Lino ada gangguan koneksi. Halo? Maaf, saya ada Oke, gangguan tadi. Jadi, ditemukannya di mana? Fosil Australopithecus boise pertama kali ditemukan pada tahun 1924 di tahun Bechuanaland di Afrika Selatan. Fosil manusia purba Australopithecus boise ditemukan dalam sebuah endapan breksi gua kars di Taung. Lalu diidentifikasikan dengan nama Australopithecus africanus. Penemunya adalah Raymond Dart yang memberi nama spesies pertama tersebut sebagai anak taung, The Taung Gel, karena ia berpendapat bahwa fosil ini berasal dari manusia yang masih sangat muda dan memiliki penampakan yang menyerupai manusia. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Memiliki tubuh yang kekar dan tegap. 2. Rahang yang besar. 3. Bentuk geraham seperti manusia tetapi tidak berdagu seperti kera. Dan 4. Tulang pipi yang tebal. 5. Adanya tonjolan di kening dan belakang kepala. 6. Tinggi badan sekitar 140 cm pada jenis laki-laki dan sekitar 130 cm pada jenis perempuan. 7. Makanan pokok tumbuh-tumbuhan. 8. Hidup pada 2-1 juta tahun yang lalu. Ini adalah foto kerangka dari Australopithecus boise. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4. Ya, mungkin dari kelompok 1, 2, 3, dan 5 silakan memberikan apresiasi dan juga masukannya untuk kelompok 4 ya. Yuk. Bu, Oke, silakan langsung aja dari kelompok berapa terus disampaikan. Ya, saya cerita dari kelompok 5. Menurut saya itu PPT-nya sudah sangat lengkap, terus cara membacanya juga sudah sangat lancar, Bu. Jadi puas. Sudah. Oke, masukannya?
Masukannya Kelompok 4. mungkin tadi cuma terkendala koneksi aja sih Bu, tapi sudah bagus kok itu tadi. Oke. Terima kasih Juwita dari kelompok berapa tadi? Lupa Ibu. Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Oke, silakan kelompok lainnya, kelompok 1, 2, dan 3. Yuk, kelompok 1, 2, dan 3, silakan. Kelompok 2, Bu. PPT-nya udah bagus, Ya, pembagiannya juga silakan. udah bagus, cuman tadi kurang sinyalnya aja. Oke. Ada lagi? Dari kelompok 3, Bu. Udah cukup ya? Kelompok 3 tadi udah bagus, Oke, udah kelompok lengkap, 3. udah menarik semua, terus udah cara bahasnya juga udah menarik. Cuma ya tadi itu aja sih, cuma masalah jaringan gitu aja. Overall udah bagus kok. Oke. Kurang kelompok 1 ya? Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 1, ayo, mana ini anggotanya kelompok 1? Halo, kelompok 1. Siapa aja kelompok 1 nih? Kelompok 1. Ya, Bu, aku, Bu. Kelompok 1. Aku, Bu. Oke. Menurutku sih nggak ada sih, Ya, nggak ya. ada masukan dari aku. Sudah bagus sih, selain ya memang masalah koneksi. Oke. Oke, Nggak ada ada sih. tambahan? Oke, terima kasih kalau semua kelompok sudah memberikan masukannya. Sekarang giliran Ibu. Ya, jadi kalau kita tadi lihat dari kelompok 4 ya, sudah bagus cara menyampaikan materinya juga. Mereka juga sudah berani untuk open kamera ya. Itu juga nanti yang akan kalian lakukan ketika presentasi di presentasi kedua gitu. Mungkin ini masukan buat semua kelompok juga. Mungkin nanti ketika pergantian materi, pergantian anggota yang presentasi, itu nanti di akhir kalian ngomong bisa ditambahkan gini, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, siapa, sebut namanya, gitu. Kadang kan orang ada yang nggak aware ya, habis dia siapa. Nanti daripada ada jedanya cukup lama, jadi biasakan ketika kalian selesai menyampaikan materi, itu bilang aja, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, siapa namanya disebut, gitu. Itu aja masukan dari Ibu. Seperti biasanya juga materi-materi yang kalian sampaikan, tambahkan informasi lainnya. Gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin dari kelompok lain? Dan kelompok yang lainnya. Kalau tidak ada, iya. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Johannes sudah datang. Sudah, Bu. Oke, silakan di-share screen ya, kelompok 3 presentasi. Oke, Bu. Udah kelihatan kan? Selamat pagi teman-teman. Hari ini kelompok kami yang anggotanya ada saya, Gaby, Putri, Jonas, Kevin, Keisha, dan juga Jordan akan mempresentasikan tentang manusia purba yang bernama
Australopithecus africanus. Selanjutnya akan dijelaskan pengertian oleh Jones. Silakan. Australopithecus africanus adalah spesies Australopithecine yang hidup dari 3,67 hingga 2 juta tahun yang lalu di Pliocene tengah hingga Pleistocene awal Afrika Selatan. Silakan Jordan. Spesimen yang dapat ditemukan pertama kali ialah anak taung. Silakan Jovan. Yang dideskripsikan oleh ahli anatomi Raymond bahwa taung ini merupakan hominin awal atau yang pertama kali ditemukan pada tahun 1924. Silakan. Jadi, Africanus ditemukan pada 4 situs di Afrika Selatan. Yang pertama ada di Taung pada tahun 1924. Yang kedua ada di Sterkfontein pada tahun 1935. Yang ketiga ditemukan di Makapansgat pada tahun 1948. Dan yang terakhir ditemukan di Gladysville pada tahun 1992. Selanjutnya, Putri. Untuk ciri-cirinya, yang pertama ada volume otak 480 cc, lebih besar dari otak simpanse modern. Lalu yang kedua ada bentuk tubuh mirip kera, tapi lengannya relatif panjang. Yang ketiga hidup sekitar 2-3 juta tahun yang lalu. Lalu yang keempat mampu berdiri tegak, dapat berjalan dengan 2 kaki. Jadi Yang kelima, makanannya biji-bijian, buah, kacang, dan umbi akar. Yang keenam, barisan giginya rata. Selanjutnya, tinggi badan sekitar 115 sampai 138 cm. Jantan lebih tinggi daripada perempuan. Kenapa di sini disebut jantan dan perempuan? Karena dari sumber yang kita dapat menyebutnya jantan dan perempuan, bukan perempuan dan laki-laki, seperti itu. Lalu yang terakhir, muka lebih besar dibanding ruang tengkorak. Ini ada beberapa foto-foto Australopithecus africanus. Yang nomor 2 dan 3 adalah rangkanya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3 sudah presentasi dengan baik. Ya, silakan kelompok 1, 2, 4, dan 5 memberikan, jangan lupa ya, selain kalian memberikan masukan juga mengapresiasi kelompoknya. Yuk, silakan bergantian. Dari kelompok 4, Bu. Ya, silakan. Apresiasinya PPT-nya tadi sudah bagus, presentasinya juga sudah sangat lancar. Cuman tadi ada jeda sedikit itu, nggak tahu yang lupa atau bagaimana ya, itu saja. Oke, terima kasih. Yuk, silakan kelompok 1, 2, 5, belum? Aku, Bu, kelompok 5. Mikael, Bu, kelompok 5. Iya, silakan. Menurutku udah bagus, Bu. Udah lancar, pembagian tugasnya udah bagus. Ya, masukannya ya tadi lebih on time aja. Oke, silakan. Kelompok 1, 2. Kelompok 2, Bu. Menurut kita udah bagus pembagiannya, udah jelas. Tapi tadi ada yang sempat kepotong itu juga. Tapi overall udah bagus, soalnya PPT-nya juga lengkap juga. Oke, terima kasih. Kelompok 1. Kelompok 1, Bu. Apresiasinya PPT-nya bagus, Bu. Rapi. Terus jelasinnya enak, mudah dimengerti, lengkap juga. Terus masukannya itu ada berapa anak itu yang jelasinnya cuma dikit, jadi kurang rata. Oke, terima kasih masukannya. Sudah semua ya, kelompok 1 sampai 5. Ya, jadi memang masukannya dari Aldi itu benar ya, pembagian
materinya juga harus rata kalau bisa. Ya mungkin kendalanya orang yang dikasih materi sedikit mungkin yang kebagian membuat PPT banyak. Kemungkinan seperti itu. Cuma nanti di presentasi kedua silakan diperbaiki pembagian materi semuanya itu rata ya. Nanti karena Ibu juga akan menilai bagaimana setiap anggota kelompok mempresentasikan bagiannya masing-masing. Itu materinya tadi juga sudah cukup baik, disampaikan dengan sangat baik. Mungkin ya kedepannya untuk semuanya sih, nggak cuma untuk kelompok 3 aja. Ya, kalau udah tahu hari ini presentasi ya kalau bisa langsung on time datangnya. Jadi nggak saling tunggu menunggu. Kalau cuma satu orang mungkin masih oke ya. Kalau yang seperti itu ada di setiap kelompok kan menghambat pembelajaran kita. Gitu. Ya, tolong diperhatikan lagi untuk ketepatan waktu datang. Oke, kelompok terakhir yang presentasi hari ini adalah kelompok 5. Gimana? Udah siap? Kevin, Miss yang itu, share screen. Oke, silakan Kevin. Oke, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Australopithecus robustus. Jadi, Paranthropus robustus atau Australopithecus robustus ini adalah spesies hominin. Kalau yang nggak tahu hominin, itu adalah nenek moyang manusia atau biasa disebut keluarga taksomoni dari primata. Jadi kayak jenis simpanse gitu. Terus pertama kali ditemukannya di Afrika bagian selatan tahun 1938 oleh Robert Bloom. Jadi dia itu seorang dokter dan paleontologi Skotlandia. Spesies ini masuk ke dalam genus Paranthropus. Namun Paranthropus dikatakan merupakan pengelompokan yang tidak valid dan identik dengan Australopithecus, sehingga spesies ini juga sering diklasifikasikan sebagai Australopithecus robustus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Jvita. Penemuan jenis ini hanya terjadi di Afrika Selatan, termasuk situs Kromdraai, Swartkrans, Drimolen, Gondolin, dan Coopers. Di dalam gua Swartkrans terdapat sisa-sisa dari 130 fosil. Swartkrans Paranthropus diisolasi secara reproduktif dari Kromdraai Paranthropus dan mereka akhirnya berspesialisasi. Sebuah penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa rata-rata Paranthropus robustus langka untuk dapat hidup melewati usia 17 tahun. Jadi usia mereka terbilang sangat pendek. Selanjutnya dibaca oleh Kevin. Oke, jadi ciri-cirinya ini adalah yang pertama tidak memiliki dagu, yang kedua tinggal di hutan kayu. Kemudian badannya lebih besar dan kekar, terus memiliki tulang alis yang besar. Hidup sekitar 2-1 juta tahun yang lalu, memiliki volume otak kisaran 750 sampai 1300 cc. Memakan makanan yang keras seperti kacang dan umbi-umbian, terkadang makan daging, memiliki badan yang tegap. Berjalan dengan 2 kaki dan tegak seperti manusia, memiliki tinggi badan 165 sampai 180 cm. Memiliki tulang rahang dan gigi geram yang kuat, bagian kening menonjol seperti Meganthropus dan Pithecanthropus. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 5.
Ya, silakan disampaikan masukan dan juga apresiasi secara bergantian ya. Dari kelompok 4, PPT-nya udah bagus, penjelasannya juga udah bagus, sama lengkap. Gak ada masukan, Miss. Udah bagus soalnya. Oke, Aku, lanjut. Bu, Iya. dari kelompok 3. Jadi itu pembagiannya kurang ya. Tadi yang aku dengar yang cewek-cewek itu pembagiannya bacanya lebih banyak dari yang cowok. Tapi overall PPT-nya udah bagus sih, udah lengkap juga. Ya. Lanjut. Tadi Keisha dari kelompok berapa? Siapa yang ngomong tadi? Iya, Keisha, dari kelompok 3. Iya, Keisha, kelompok 3. Terus siapa lagi tadi? Kelompok 3 sudah, kelompok 1, 2, 4. Bu, dari kelompok 2. Oke, kelompok 2. Jadi dari PPT-nya itu sih udah bagus ya. Cuma pas pembagian bacanya itu yang di bagian ciri-ciri itu kadang-kadang tuh ada yang kecepatan terus juga terlalu sedikit sih. Nah, itu aja sih. Oke, terima kasih. Kelompok 1 dan 4. Empat tadi sudah, Bu. Oh, 4 sudah ya? Oke, kelompok 1. Ya, dari kelompok 1, Bu. Pembagian. PPT-nya bagus, terus informasinya lengkap, jelas, terus masukannya ya sama sih kayak tadi, tapi ya memang disuruh nyarinya emang susah gitu. Maksudnya nyari materi atau nyari apa nih? Ya, Bu, nyari materinya susah, Bu. Jadi kan dikit yang ditulis. Oke, terima kasih masukannya. Ya, jadi kalau dari Ibu, masukannya juga tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 5, itu kalian sudah membuat PPT dengan sangat baik, jadi menarik kalau buat Ibu ya. Kalau dilihat orang lain itu PPT kalian menarik. Masukannya juga dari teman-teman kebanyakan di pembagian kelompok ya, pembagian tugas itu. Jadi kalau Ibu boleh memberi masukan, nanti kan itu sudah ada ketua kelompok masing-masing kan. Ketua kelompok tugasnya memang mendampingi anggotanya supaya semua anggota bisa mendapatkan materi secara merata. Setiap anggota juga menyelesaikan tugasnya masing-masing. Nah, itu tolong dibagi penugasannya supaya nggak ada yang dominan gitu. Jadi rata semuanya dapat materi gitu. Nah, mungkin untuk nanti ke depannya ketika kalian menyampaikan masukan itu kan Ibu minta supaya orangnya jangan itu-itu aja. Supaya apa? Ya supaya semuanya benar-benar mendengarkan presentasi temennya gitu. Kalau yang ngomong cuma itu aja kan kelihatan siapa yang mendengarkan dari awal, siapa yang enggak gitu ya. Jadi nanti itu juga mungkin bisa dibagi oleh ketua kelompok. Nanti yang mau menyampaikan masukan untuk kelompok 1 siapa? Untuk kelompok 2 siapa? Kelompok 3 siapa? Kelompok 4 siapa? Gitu misalnya yang dari kelompok 5. Dan seterusnya. Pokoknya sistemnya diatur lah ya, sebagaimana enaknya gitu sama setiap kelompok didiskusikan. Nah, dari kelompok 1 sampai 5 ini ada pertanyaan mungkin untuk didiskusikan?
Ada nggak, Nak? Pertanyaan? Jelas, Bu. Oke. Nanti kalau memang ada pertanyaan di presentasi kedua, itu nanti dia yang mempresentasikan harus siap terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh temannya. Seperti itu. Oke, kalau memang tidak ada masukan diskusi sama kelompoknya, ya, membuat presentasi. Nanti kapan kita akan presentasi? Kita akan presentasi jadi Ibu akan kasih waktu 1 pertemuan untuk kalian membuat desain itu hari Kamis Jumat. Gini aja deh. Kamis itu kan kalian libur minggu depan. Jadi Jumat depan Ibu kasih waktu untuk membuat supaya liburan ya kalian tetap liburan, nggak ada yang bikin tugas lagi. Paham ya? Paham, Nak? Oke, Ibu. Suaranya Ibu putus-putus, Bu. Oh, sorry. Ini sinyalnya lagi jelek. Kayaknya banyak yang jimet. Ibu ulangin sekali lagi. Sekarang udah jelas belum? Jelas. Tes 1, 2. Jelas ya? Benar? Iya, Bu. Benar nggak kita ketemu hari Kamis dan Jumat? Nah, hari Kamis minggu depan Ibu putus lagi, Bu. itu kalian kan libur, ya kan? Jadi Jumat depan, bentar Ibu. Oke, kedengeran suara Ibu? Oke, kedengeran? Halo, suara saya kedengeran? Dengar, Bu. Ya. Dengar, Bu. Oke. Kita kan ketemu setiap hari Kamis dan Jumat untuk secara minat. Halo, Ya kan? suara Nah, saya kedengeran? Nanti Oke. Berarti nanti kalian presentasinya itu kasih satu Berarti pertemuan. nanti kita kasih 1 pertemuan. Suara Ibu jelas nggak sih, Nak? Suara Ibu jelas nggak sih, Nak? Ibu mungkin di 2, Bu, yang keluar Iya, suara. Bu, dimatiin. Belum di-mute. Gema, Bu. Nah, gini. Kalau gini gimana? Jelas, Bu. Oke. Nah, akhirnya kita kan ketemu tiap hari Kamis dan Jumat, ya kan? Nah, hari Kamisnya itu kalian ada libur, sedangkan Jumatnya kita masuk. Nah, nanti hari Jumat itu Ibu kasih kalian kesempatan untuk bisa diskusi dan juga pembagian tugas. Mau latihan presentasi juga boleh sama kelompoknya, gitu. Jadi nanti Kamis minggu depannya lagi kita presentasi. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan?
Jelas, Bu. Oke, jadi Gap, kita kapan presentasi Gap? Halo, Gaby. Jadi kita presentasinya kapan? Halo? Oke, coba Ibu tanya sekali lagi ya. Besok Kamis kalian libur, Jumat Ibu minta kalian buat diskusi lagi sama kelompoknya. Pokoknya sampai fix lah, ya kan? Oke, akhirnya kita presentasi hari apa? Kamis. Kamis ya. Kamis tanggal 5 November kita presentasi. Urutannya seperti biasa dari kelompok 1 sampai nanti kelompok 5 gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada, Bu. Belum ada. Kalau ada silakan langsung chat line Ibu ya. Jadi hari ini yang tidak ikut Jimit silakan nanti Angie ini ya, line saya ya. Siapa aja yang nggak masuk. Oke, Bu. Gitu, itu aja sih. Kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan boleh sisa waktunya untuk diskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Angie, kamu bisa screenshot ini nggak? Kamu pakai laptop atau HP? Sekarang lagi pakai laptop. Oke. Tapi nggak apa-apa sih, tak foto pakai HP bisa. Ini kameranya tolong dibuka semua. Nanti Angie yang akan screenshot muka-muka kita. Nanti screenshotannya kasihin ke Ibu ya. Oke, Bu. Yuk, silakan semuanya dibuka kameranya. Sudah semua? Angie, kamu hitung 1 sampai 3, Angie. Oke, Bu, bentar. Ada yang masih loading soalnya. Oke. Ya, ini cuma baru dikit sih, Bu, yang buka. Ya, aku. Bentar, Ibu panggilin deh. Ibu juga udah pakai laptop kan? Oh, kamu nggak buka juga layar apa kameranya? Udah, Bu. Udah. Ini udah. Ya. Bentar. Kamera aku nggak nyala, Kak. Tuh, stres. Udah, Bu. Oke, udah, Bu. Kamu hitung dulu 1 sampai 3 biar teman-temanmu senyum. Oke, 1, 2, 3. Udah, Bu. Oke, thank you ya semuanya. Selamat mengerjakan untuk presentasi kedua. Silakan boleh live. Bye. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama semuanya.